Halo semuanya, gimana kabarnya kalian? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat. Seperti biasanya, kita akan melanjutkan pembahasan tentang IELTS. Tapi setelah kemarin kita membahas scoring IELTS untuk semua bagian, kali ini kita akan membahas spesifik tentang writing. Khususnya tentang apa saja yang akan kita hadapi dan kita kerjakan, serta mitos-mitos atau miskonsepsi yang banyak beredar tentang writing IELTS yang akan kita dispel di video kali ini. Langsung aja, tanpa berlama-lama, let's get into it. Seperti yang aku sampaikan tadi, yang akan kita bahas adalah tentang apa saja yang bisa kita harapkan atau yang akan kita hadapi saat menghadapi tes IELTS, sekaligus mitos-mitos atau miskonsepsi yang banyak beredar tentang writing. Di dalam tes IELTS, khususnya di bagian writing, kita nanti akan diberi waktu selama 60 menit atau 1 jam untuk mengerjakan 2 tugas atau 2 task. Jadi nanti kita akan diminta untuk mengatur waktu kita sendiri. Kira-kira kita mau menghabiskan berapa di task 1 dan berapa menit di task 2. Jumlah kata yang harus kita tulis kurang lebih untuk task 1 at least 150 words, setidaknya 150 kata, sedangkan untuk task 2 minimal 250 kata. Biasanya recommended length untuk task 1 itu berapa? Rata-rata dari sumber-sumber yang aku pelajari dan dari guru-guru IELTS yang pernah aku kenal dan aku pernah belajar juga, itu merekomendasikan kurang lebih 170 sampai 190-an untuk task 1 dan 270 sampai 280 atau maksimal 290-an untuk task 2. Task 2 is worth twice as much as task 1. Ini seperti yang aku udah sampaikan juga di video sebelumnya. Jadi untuk task 2 itu bobotnya 2/3, sedangkan task 1 itu bobotnya 1/3 dari total nilai writing kita. Scores are given in whole and half bands. Artinya apa? Skor nanti akan diberikan dalam whole band seperti band 9, band 8, band 7, band 6, dan seterusnya. Dan bisa juga kita mendapat half band, jadi 8,5, 7,5, 6,5, 5,5, dan seterusnya. Tapi tidak ada 9,5 ya, karena skor maksimalnya adalah 9. No bullet points, artinya kita tidak diizinkan atau tidak disarankan untuk menulis dalam bullet points, dalam bentuk poin-poin aja. Kita wajib menulis full sentences, kalimat lengkap dalam bentuk paragraf-paragraf. Untuk IELTS Academic, writing task 1 itu berupa report atau laporan. Jadi kita akan diminta untuk menuliskan sebuah laporan berdasarkan informasi yang disajikan, baik itu dalam bentuk grafik, tabel, diagram, chart, list, atau yang lainnya. Nanti tergantung representasinya dalam bentuk apa ya. Tapi perintahnya biasanya adalah to describe, summarize, and explain in an academic or neutral style. Jadi kita diminta untuk mendeskripsikan, summarize itu merangkum, dan menjelaskan dengan menggunakan bahasa akademis atau bahasa yang netral. Jadi bukan bahasa sehari-hari, bukan bahasa conversational, dan bukan juga bahasa yang casual atau informal. Yang ada di dalam representasi visual tadi itu biasanya apa? Bisa berupa data, stages of process atau tahap suatu proses tertentu, and objects or event. Sedangkan untuk writing task 1 di IELTS General Training, kita akan diminta untuk menuliskan sebuah letter atau surat yang berisi tentang general interest. Jadi nanti prompt-nya itu tentang general interest, topiknya bisa topik sehari-hari, dan kita bisa diminta untuk menuliskan atau menjelaskan suatu situasi atau to request information, untuk meminta informasi. Bahasanya bisa personal, semi formal, atau formal. Jadi ini lebih fleksibel ya, tidak seperti yang akademis itu memang harus akademis.
Untuk task 2 antara IELTS Academic dan General Training itu sama. Kita akan diminta untuk menulis an essay, sebuah essay. Terus prompt-nya nanti bisa berupa a point of view, sebuah sudut pandang, argument, pendapat, or problem, atau sebuah masalah. Perintahnya kita akan diminta untuk present a solution, compare and contrast evidence or opinions, challenge and evaluate ideas and arguments. Jadi kita bisa diminta untuk menyajikan solusi atas masalah yang dituliskan. Kita bisa juga diminta untuk membandingkan pendapat atau ide, dan kita juga bisa diminta untuk men-challenge atau mengevaluasi gagasan. Kadang kita juga bisa diminta untuk menjelaskan penyebabnya dari satu masalah itu apa, tidak hanya solusinya. Oke, sekarang kita akan lanjut dengan topik terakhir, yaitu tentang common myths atau mitos-mitos umum yang banyak beredar tentang IELTS writing. Data atau informasi ini aku dapatkan juga dari IDP IELTS, jadi sumbernya sudah jelas ya kalau ini adalah benar-benar mitos. Yang pertama, my ideas must be interesting. Ide saya harus menarik. Jadi karena ini bukan tes pengetahuan, yang akan dinilai itu bukan knowledge kita dan bukan kreativitas kita dalam memberikan argumen apakah idenya menarik atau tidak, atau mungkin idenya baru, atau ini mah udah ide biasa gitu, nggak apa-apa ya, karena ini yang dites adalah kemampuan kita dalam berbahasa. Jadi bukan soal apakah gagasan yang kita angkat itu gagasan yang baru atau tidak, apakah itu gagasan yang menarik atau tidak, tapi apakah kita mengkomunikasikan gagasan tersebut dengan jelas dan dengan efektif atau enggak gitu. The longer my response, the higher my score will be. Ini juga merupakan sebuah miskonsepsi ya, karena yang terpenting kita sebenarnya sudah menulis sesuai perintahnya, yaitu at least 150 untuk task 1 dan 150 words untuk task 2. Bukan soal apakah kita bisa menulis panjang sampai mungkin 400 kata atau 350 kata atau tidak gitu ya, karena waktu yang diberikan juga terbatas. Jadi bukan soal seberapa panjang tulisan kita dan seberapa banyak ide yang bisa kita presentasikan, tapi seberapa efektif kita menuliskan dalam setidaknya 250 kata untuk task 2 ya, dengan gagasan yang flow logically dan yang concise, cohesive, coherence gitu ya. Jadi bukan soal panjang pendeknya, tapi soal komunikasi tertulis kita dalam bahasa Inggris. Using uncommon word will boost my score. Ini juga merupakan sebuah mitos ya. Kalau misalkan kita menggunakan kata-kata yang tidak biasa, tetapi ternyata spellingnya salah, itu malah justru bisa menurunkan skor kita. Karena semakin banyak tingkat kesalahannya, semakin banyak kesalahan kita dalam menulis, ya semakin rendah juga nilai kita. Terus kalau misalkan ternyata kosakata itu tidak pas untuk digunakan di dalam konteks tersebut, itu juga justru akan membuat kita jadi terlihat aneh. Kalau teman-teman baca band deskriptor untuk IELTS writing itu, biasanya orang-orang yang risk taker atau pengambil resiko akan menggunakan kosakata-kosakata aneh, kosakata-kosakata yang tidak biasa untuk bagian IELTS writing ini, dan itu adalah deskripsi untuk band 6. Untuk band 7, 8, 9 itu mereka bisa menggunakan kosakata yang bervariasi dan kosakata yang memang bukan mainstream, tapi konteksnya adalah dengan cara yang benar, dengan konteks yang benar, penulisannya benar juga, word formnya juga betul. Jadi kalau memang tidak yakin, lebih baik jangan pakai, karena itu bisa malah menurunkan skor kita. Jadi teman-teman bisa cek lagi juga band deskriptor untuk IELTS writing biar lebih tahu ya.
karakteristik yang dicari untuk dapat band yang tinggi itu seperti apa. I should use as many different tenses as possible. Ini juga tidak diperlukan, tidak perlu kita menggunakan semua jenis tense atau semua jenis grammar gitu ya, struktur kalimat. Yang terpenting adalah ketepatannya aja dan secara natural aja. Terus mungkin akan ada yang berpendapat, tapi kalau misalnya yang dipakai kalimatnya itu aja nanti jadi boring nggak sih tulisannya? Nah, itu kita bisa variasikan ya. Mungkin ada yang dalam bentuk pasif, ada yang dalam bentuk aktif, ada yang present, mungkin ada yang present continuous, present perfect tense gitu ya. Kalau memang memungkinkan untuk dipakai itu juga bisa. Dan ada banyak cara lain untuk memvariasikan struktur kalimat kita tanpa harus kita menggunakan sebanyak mungkin jenis grammar atau struktur kalimat. Only British English is accepted. Ini juga salah banget karena American English ataupun British English itu sama sekali tidak masalah. Kita bisa menggunakan ejaan dari manapun. Dan examiner kita pun belum tentu orang Inggris gitu ya. Waktu kemarin aku tes terakhir itu juga examinerku orang Kanada. Jadi beliaunya juga pasti familiar dong dengan American English gitu. Tapi ya lagi-lagi tidak perlu terlalu dipikirkan. Yang terpenting mana yang paling familiar dan tidak beresiko untuk jadi misspell, salah ketik atau salah eja. More linking word I use, the better. Ini juga salah ya. Bukan berarti semakin banyak linking words itu kata hubung. Misal kayak however, nevertheless, terus apa lagi? Therefore, as a result gitu. Bukan berarti karena kita tahu banyak, terus kita harus pakai semua. Dan bahkan mungkin setiap kalimat itu kita pakai linking word. Itu akan terlihat malah aneh ya, kayak terlalu maksa pengen kelihatan kalau anak ini bisa menggunakan berbagai jenis linking words. Yang terpenting adalah gimana tulisan kita, apakah easy to follow atau enggak, apakah ngeflow dengan natural atau tidak. Itu bukan soal berapa banyak linking words yang kita gunakan. Seperti itu. Video kali ini cukup sampai di sini aja, cukup singkat dan semoga ini bisa membantu teman-teman yang lagi persiapan untuk IELTS. Pokoknya tetap semangat, jangan kasih kendor persiapannya, tapi kalau capek dan butuh istirahat juga harus disempatkan untuk beristirahat biar nggak burn out. Intinya aku doakan yang terbaik untuk kalian semuanya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh tulis di bawah. Kalau ada yang mau disarankan buat dibahas di video berikutnya juga boleh banget. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.